Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mendalami materi tentang kesimpulan. Nah, untuk beberapa latihan kemarin, Ibu perhatikan masih ada yang keliru atau masih ada yang belum paham sepertinya tentang arti kesimpulan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok ya. Nah, coba dibuka lagi catatannya, lalu dipahami apa itu ide pokok. Nah, untuk ide pokok itu sangat berkesinambung dengan kesimpulan. Nah, di catatan arti kata kesimpulan, Bu Feby sudah berikan ya. Kesimpulan itu didapat atau dibuat pendapat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Jadi kesimpulan itu kita ambil dari ide pokok. Nah, sekarang Bu Febri ada soal agar kalian lebih paham tentang kesimpulan. Nah, di sini contoh, Ibu ambil contoh dari buku Bu Pena, yaitu tentang usaha melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Ini adalah judul atau gagasan utamanya tentang usaha melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, kita lihat pada paragraf pertama. Perhatikan ya. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya, membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Nah, yang Bu Febri bacakan tadi adalah paragraf pertama. Dari paragraf pertama ini, mana yang dinamakan ide pokok? Coba kalian perhatikan. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Berarti kan ini umum, ya kan? Titik. Nah, coba lihat kalimat selanjutnya. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka, misalnya membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Coba kalian simak. Dari kalimat tersebut lebih mengarah ke kalimat apa? Ya, kalimat penjelas. Nah, kita harus menemukan ide pokok paragraf yang pertama. Ide pokok atau kalimat utamanya ada di mana? Yaitu ada di awal kalimat. Yaitu ini dia. Ya. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Ini adalah ide pokok kita. Atau ide pokok berada di kalimat utama pada paragraf, yaitu yang ini. Ya, karena secara umum. Nah, kalau kita baca yang selanjutnya, dia lebih mengarah ke menjelaskan, penjelasan, berarti kalimat penjelas. Nah, sedangkan ide pokok yang diminta adalah pada kalimat utama. Yang mana ini? Ya, hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Nah, itu kita simpan ya. Kita tandai. Nah, sekarang ide pokok pertama sudah, sekarang ide pokok kedua. Kita cari di paragraf kedua. Selain cagar alam dan suaka marga satwa, ada pula usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan langka. Selain cagar alam dan suaka marga satwa, ada pula usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan langka. Titik. Misalnya, nah di sini udah terlihat jelas ya ada kata misalnya. Artinya berarti kalimat yang kedua sampai nanti titik di sini adalah kalimat penjelas. Jadi dari sini aja udah kelihatan. Dari pertama kita baca sampai titik. Nah, itu namanya kalimat utama. Nah, ada kata misalnya, berarti kan dia menjelaskan, berarti dia bukan termasuk kalimat utama, tapi kalimat penjelas. Nah, berarti paragraf kedua ada di awal juga. Nah, sekarang paragraf ketiga. Tempat penangkaran penyu tersebar hampir di setiap wilayah di Indonesia. Tempat penangkaran penyu terbesar hampir di setiap wilayah Indonesia. Nah, berarti kan ini secara umum global, ya. Coba kita lihat kalimat keduanya. Di Jawa Barat terdapat penangkaran penyu pengumbahan, tepatnya di ujung genteng. Nah, ada kata-kata Jawa Barat, berarti kan fakta, berarti di sini sudah
menjelaskan, ya. Berarti kalimat yang kedua kita baca tadi adalah kalimat penjelas. Karena kalimat penjelas itu berisi fakta-fakta, ya. Dia menjelaskan atau memaparkan gitu. Jadi sebenarnya mudah untuk milih mana yang kalimat utama, kalimat penjelas gitu ya anak-anak. Jadi sudah terlihat tanpa kita lihat lagi kalimat selanjutnya, di sini sudah terlihat. Nah, untuk lebih buktinya lagi, coba Ibu bacakan lagi selanjutnya. Ya, ada kata selanjutnya di Tanjung Benoa. Nah, berarti kan kalimat penjelas, berarti ini adalah fakta. Nah, gitu. Jadi, pada kalimat dari sini, dari Jawa Barat sampai hampir punah, di sini adalah menjelaskan dia. Nah, berarti pada paragraf 3, tempat penangkaran penyu terbesar hampir di setiap wilayah Indonesia. Berarti dia adalah kalimat utama. Artinya, pada paragraf ketiga ini, kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di awal kalimat, yaitu tempat penangkaran penyu terbesar hampir di setiap wilayah Indonesia. Nah, sekarang bagaimana jika kita tulis ke dalam susunan? Nah, seperti ini nanti bentuknya. Nah, ini ya, nanti akan Ibu share di Google Classroom. Kalian akan lihat catatan yang udah Ibu ringkas agar kalian paham. Coba kita lihat. Kesimpulan diambil berdasarkan ide pokok. Yang tadi Ibu sudah bilang ya, kesimpulan diambil berdasarkan ide pokok. Namun, kita harus membuat terlebih dahulu masing-masing dari ide pokok pada tiap paragraf. Nah, kita tadi sudah buat kan. Nah, kalau ditulis jadi bentuknya seperti ini. Gitu. 1, ide pokok paragraf 1. Mana yang tadi Bu Febri tulis nih? Hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Nah, Bu Febri tulis di sini. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Jadi kalau menulis ide pokok harus sesuai dengan teksnya ya. Jangan dikurang atau jangan dilebih-lebihin. Pokoknya harus sesuai. Nah, kalau udah salin semuanya dalam bentuk seperti ini. Nah, ini tadi selain cagar alam sampai hewan langka. Ini ya. Tuh, selain cagar alam sampai titik. Misalnya ini tadi penjelas. Nah, sekarang ide pokok paragraf 3-nya lihat. Tempat penangkaran penyu. Kita lihat sini. Tempat penangkaran penyu. Sampai titik. Gitu. Ya. Paham anak-anak? Jadi ide pokok ditulis dulu. Nah, kalau ide pokok sudah ditulis, dia ada 3 paragraf aja. Kalau ada 5, berarti tulis 5. Nah, kebetulan hanya ada 3, berarti tulislah 3. Gitu. Nah, di sini yang Ibu tekankan, bagaimana cara menulis kesimpulan. Karena anak-anak Ibu lihat menulis kesimpulan, bukannya informasi ditulis lalu digabung. Bukan seperti itu. Nah, di sini kan ada soal ya. Tuliskan informasi penting yang terdapat pada setiap paragraf. Informasi penting yang terdapat pada setiap paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga. Informasi penting sama ide pokok itu berbeda. Ya anak-anak, kalau informasi penting. Nah, seperti tadi kalimat penjelas, informasi penting berarti real, fakta, berdasarkan sumber. Contoh gini, pemerintah dan masyarakat. Berarti kan nyata, ada pemerintah, ada masyarakat. Bekerja sama untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Titik. Misalnya, membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Berarti kan ini opini mereka, opini dari pembuat teks ini, yaitu pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, itu kan kata wacananya seperti itu, pemerintah sama masyarakat melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nah, mereka bekerja sama, berarti kan fakta. Nah, itu kamu masukkan menjadi informasi penting gitu. Jadi informasi penting itu, Ibu tekankan lagi ya, informasi penting diambil dari fakta-fakta yang ada ya. Jadi benar-benar real, nyata. Nah, sekarang Bu Febri udah tulis rangkum. Nah, jadinya seperti ini. Ini informasi penting dari tiap paragraf. Ini yang pertama, yaitu pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka yang tadi Ibu bilang. Nah, untuk paragraf kedua, kamu bisa lihat di sini, Ibu ambil yang contoh tadi, yang Ibu bilang kalimat penjelas. Misalnya untuk melestarikan hewan, penyu, nah itu kan fakta. Sampai di pasir pantai. Ya, salin. Tulis jadi seperti ini. Gitu. Ya.
Nah, sekarang pada paragraf ketiga. Nah, lihat paragraf ketiga di sini. Tempat penangkaran penyu terbesar hampir di setiap wilayah Indonesia. Nah, itu kan bukan kalimat atau bukan kalimat penjelas atau informasi penting. Nah, informasi pentingnya real, nyata. Berarti ini misalkan ada Jawa Barat, Tanjung Benoa. Nah, ini kan informasi penting. Yang tadinya kita tidak tahu, sekarang jadi tahu. Oh, ternyata di Jawa Barat terdapat penangkaran penyu. Nah, itu kan berarti informasi penting. Nah, kamu salin, tulis di buku seperti ini. Gitu, di Jawa Barat, di Tanjung Benoa, Kepulauan Belitung. Nah, ini Ibu susun jadi seperti ini. Jadi biar terlihat rapi. Boleh kamu jadikan satu lengkap atau jadi lurus gitu ya. Maksudnya semuanya jadi satu paragraf gitu, boleh. Tapi kalau Ibu lebih senang seperti ini, jadi terlihat rapi. Nah, itu terserah kalian ya, mau seperti apa. Nah, ini adalah informasi penting dari tiap paragraf. Tuh, sekarang bisa kalian lihat. Nanti Ibu fotokan, Ibu share di grup ya. Sebagai referensi kalian, nanti kalau ada ulangan atau latihan, kalian buka lagi catatannya. Perhatikan yang Bu Febri beri. Itu, ya. Oke, nah sekarang kita kembali kesimpulan. Jadi kesimpulannya bagaimana, Bu? Kesimpulan, kan tadi Ibu bilang, diambil dari ide pokok. Ide pokok pertama, kedua, dan ketiga. Nah, cara mengambil kesimpulan, khusus di ide pokok ya, kita udah bikin ide pokok. 1, 2, 3. Lalu menarik kesimpulannya bagaimana, Bu? Nah, ingat, kesimpulan diambil dari kata jadi, oleh karena itu, dan lain-lain. Nah, saya mau pakai kata jadi aja dulu, Bu, boleh. Misalkan seperti ini, Ibu sudah bikin. Jadi kesimpulannya, atau jadi, koma, titik-titik. Kesimpulannya nggak usah ditulis. Nah, langsung aja. Nah, diambil dari mana? Caranya gini. Coba kamu perhatikan dan amati terlebih dahulu. Pahami dulu. Ide pokok pertama, hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan. Perlu dilestarikan agar tidak punah. Nah, itu kan sama seperti judulnya ya tadi, usaha melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nah, dari sini aja udah terlihat usaha melestarikan hewan dan tumbuhan. Kalau ada kata usaha melestarikan hewan dan tumbuhan langka, nah kita kembali ke 5W plus 1H pertanyaan. Berarti cocoknya jawabannya, maksudnya pertanyaannya apa? Kalau misalkan jawabannya usaha melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Ayo coba kalian pikir lagi. Ya betul, berarti lebih tepat adalah 1H atau how ya, bagaimana. Nah, kita bikin pertanyaan, bagaimana pemerintah atau bagaimana, terserah ya kalau untuk pertanyaan, yang penting kata depannya bagaimana. Nah, di sini kan ada kata bagaimana. Jadi jawabannya usaha melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, pada paragraf pertama diperjelas hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah, yaitu dengan pemerintah bekerja sama, seterusnya sampai marga satwa gitu. Nah, berarti kesimpulannya sudah jelas. Ada kata bagaimana, jawabannya hewan dan tumbuhan langka. Kita kembali ke ide pokok. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Nah, pada paragraf 2, selain cagar alam dan suaka marga satwa, ada pula usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan langka. Pada paragraf 2 dijelaskan tempat. Ada cagar alam, ada suaka marga satwa. Itu kunci yang kedua. Nah, kunci yang ketiga, tempat penangkaran penyu terbesar hampir di setiap wilayah di Indonesia. Berarti lebih mengarah atau menginfokan langsung ke tempatnya. Penyu ini loh tempatnya di sini. Nah, kalau ini jenisnya atau tempatnya ada 2, cagar alam, suaka marga satwa. Sedangkan yang di atas memberikan info. Kalimat utamanya tentang apa? Yaitu hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Paham gak kalian? Jadi hewan dan tumbuhan langka agar tidak punah, kan bagaimana? Bagaimana cara agar hewan dan tumbuhan langka tidak dapat punah atau tidak punah? Itu kan jawabannya yaitu dengan membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Nah, kejawabkan di paragraf 2. Nah, di cagar alam dan suaka marga satwa ternyata ada namanya hewan langka juga, yaitu adalah penyu di paragraf 3. Penyu dikasih tahu dia tersebar di Indonesia, yaitu ada di
Yang seperti tadi di Jawa Barat, di Tanjung Benoa gitu ya. Nah, untuk menarik kesimpulannya, kita kembali ke pertanyaan bagaimana hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah? Jawabannya dengan membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Kan seperti itu ya jawabannya. Nah, kesimpulannya kita ambil dari jawaban pertanyaan, yaitu dengan cara membuat cagar alam suaka marga satwa. Nah, tapi Bu Febri buat kesimpulannya seperti ini. Ditambahkan, jadi hewan dan tumbuhan langka dapat dilestarikan dengan cara membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Titik gitu. Nah, ini sekarang kalian bisa lihat. Gitu ya. Jadi hewan dan tumbuhan langka dapat dilestarikan dengan cara membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Dari kesimpulan ini sudah mencangkup ide pokok paragraf 1, 2, dan 3. Nah, di dalam marga satwa atau dalam cagar alam ada juga di sini tempat penyunya, wilayah di mana, tapi kita tidak jelaskan. Ingat, kesimpulan tidak harus semuanya diturunkan tulisannya ya. Yang penting jelas tapi mudah dipahami gitu. Sudah mencakup semuanya nih kalau kesimpulan. Sudah mewakili ini dan ini gitu. Maka dijadikan satu. Coba kamu pahami kesimpulan yang Ibu buat. Hewan dan tumbuhan langka dapat dilestarikan dengan cara membuat cagar alam dan suaka marga satwa gitu. Ya. Kalau kalian masih belum paham, kalian putar lagi video ini agar kalian lebih paham lagi. Oke? Oke. Selamat mengerjakan tugas ya. Nanti Bu akan memberikan tugas agar kalian lebih paham lagi.